Oke, untuk perkuliahan minggu ke-11 ini akan membahas mengenai sifat zat cair, padat, dan gas yang kedua. Jadi kalau yang pertama kemarin kita lebih ke si zat cair, padat, dan gas itu sendiri, kemudian hukum gas, lebih ke bentuk ya. Maka kali ini kita lebih ke kristal dan menghitung jumlah kristal dan jari-jari atom. Nah, kristal sendiri itu terjadi pada zat padat. Nah, definisi dari kristal itu adalah zat yang memiliki susunan partikel yang teratur. Nah, antonim atau lawan dari kristal, kebalikan dari kristal itu adalah amorf. Nah, amorf ini adalah zat yang susunan partikelnya tidak beraturan atau acak. Nah, tapi jika ada zat yang memiliki sifat kombinasi antara kristal dan amorf, itu disebut isomorfik. Nah, ini adalah contohnya kristal. Jadi kristal itu dia teratur ya susunannya seperti ini. Nah, kalau amorf dia terdistribusi tidak beraturan atau acak. Nah, untuk membentuk satu kristal sendiri itu ada yang namanya kristalisasi atau proses pembentukan kristal. Jadi terbentuknya kristal itu adalah melalui pembekuan yang terjadi melalui mekanisme nukleasi dan pertumbuhan. Nukleasi itu pengintian dan pertumbuhan. Nah, di mana pengintian itu adalah awal mula atau cikal bakal kristal terbentuk dengan ukuran yang sangat kecil. Nah, kalau growth atau pertumbuhan itu semakin lama banyak inti lain yang bergabung. Jadi masing-masing inti itu jadi lebih besar, dan lebih besar. Nah, pengintian dimulai dari tempat yang paling dingin, kemudian tumbuh ke arah yang lebih panas. Nah, pengintian itu biasanya terjadi di beberapa tempat, sehingga akan terbentuk banyak butiran kristal atau polikristalin namanya. Nah, kristal itu merupakan susunan yang memperlihatkan sebuah posisi atau susunan yang berulang. Namanya tadi kan dia teratur ya, maka dia kristal itu tersusun secara berulang terus-menerus memenuhi sebuah atau membentuk sebuah benda. Nah, susunan yang berulang ini dinamakan long range order. Nah, contoh di sini ada susunan kristal ikatan logam. Nah, seperti ini, di mana ini adalah atom-atom logamnya. Dan seperti yang kita tahu, kalau misalnya atom-atom logam itu ada yang dinamakan dikelilingi oleh awan elektron. Jadi di sekitar muatan atom logam ini itu terdapat muatan elektron atau muatan negatif. Nah, kemudian selain kristal, di dalamnya itu ada yang dinamakan istilah space lattice. Nah, space lattice itu adalah jaringan 3 dimensi dari garis-garis imajiner yang menggabungkan inti-inti atom yang berdekatan dalam kristal. Jadi misal ada sebuah benda seperti ini. Nah, kemudian dalam benda ini itu terdapat atom dari benda-benda ini. Jadi atom 1 ke atom 2 yang membentuk suatu benda ini dan dihubungkan dengan atom-atom lainnya. Ini dinamakan space lattice. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah atom-atomnya atau inti atomnya. Ini inti-inti atomnya. Nah, antara inti atom satu dan lainnya itu membentuk garis-garis imajiner. Nah, misalnya ini membentuk garis-garis imajiner yang membentuk kubus seperti ini. Nah, sedangkan unit cell itu adalah bagian terkecil dari space lattice yang bila disusun berulang ke arah sumbu-sumbunya akan bentuk space lattice. Jadi satu kotak kubus ini itu adalah unit cell. Nah, kumpulan dari unit cell itu adalah space lattice ini. Nah, ini adalah macam-macam dari lattice dari susunan space lattice atau unit cell-nya. Nah, ada yang bentuknya berbentuk simple kubik atau kubus, ada juga yang bentuknya FCC. Nah, kalau simple kubik
itu atom-atomnya hanya ada di sudut-sudut dari kubusnya. Tapi kalau FCC atau phase center cubic, atom-atomnya selain ada di sudut-sudut setiap kubus, nah atom-atomnya juga ada di sisinya, sisi atas, sisi bawah, sisi samping kanan, belakang, dan depan. Jadi dibayangkan FCC itu ada di setiap sisi. Nah, kalau BCC atau body center cubic, atom-atomnya itu ada pada pojok-pojoknya atau pada ujung-ujung kubus, kemudian ada satu di tengah-tengah, jadi di ruang tengahnya. Nah, ini di ruang tengahnya dari kubus di sini. Nah, dan lainnya sampai triklinik ini. Nah, yang umum untuk dipelajari itu biasanya FCC dan BCC, karena kristal dari FCC dan BCC itu adalah pada umumnya logam-logam yang sering dipelajari pada FCC dan BCC itu logam yang sering dipelajari atau digunakan untuk kehidupan sehari-hari, contoh Fe, Cu, Cr, dan sebagainya. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas dua logam yang sering dipakai. Jadi jenis-jenis kristal ini yang akan kita bahas adalah jenis-jenis kristal yang paling sering atau paling umum digunakan, yaitu FCC dan BCC. Nah, kalau FCC seperti yang sudah ada di slide sebelumnya, kalau FCC itu selain atomnya ada di ujung-ujung atau di setiap pojokan dari kubus, atomnya juga berada pada setiap sisi, samping kanan, samping kiri, atas dan bawah, kemudian depan dan belakang. Nah, susunan kotak FCC ini ketika dia dirangkai menjadi sebuah space lattice, jadi kalau satu ini namanya unit cell ya. Nah, kalau unit cell ini dirangkai berjejer-jejer menurut sumbu X, Y, Z, maka dia akan menjadi satu kesatuan struktur seperti ini yang dinamakan space lattice. Nah, jumlah atom pada FCC kalau dihitung, nah pada ujung kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kan. Tapi satu ujung ini itu berbagi dengan 8 atom lainnya, maka dia dikali 1/8 atau dibagi 8. Jadinya 1 hitungannya. Pada ke-8 ujung ini hitungannya hanya ada 1 atom. Nah, untuk di setiap sisi, karena satu sisi misalnya di atas itu berbagi 2 atau berbagi dengan sisi atas dan bawah, maka untuk satu atom di atas itu dikalikan setengah. Nah, di sini ada berapa atom di bagian sisi? Di bagian sisi ada 1, 2, atas bawah, samping kanan kiri, depan belakang. Berarti ada 6, maka 6 dikalikan setengah, yaitu 3. Nah, sehingga total pada satu unit sel FCC itu total atomnya adalah 4. Nah, selanjutnya untuk BCC. BCC di sini sama, karena pada ujung, kalau pada ujung dia itu kan berbagi sama unit sel yang lain, jadi atomnya itu berbagi dengan unit sel yang lain, ada yang di samping, di atasnya, kemudian di samping bawah, sehingga dia dikali 1/8. Nah, di sini kotaknya adalah atomnya ada 8, maka dia 8 atom dibagi dengan 8, jadi 8 kali 1/8 itu 1. Nah, sedangkan di sini tengah-tengah sini ada 1 atom. Nah, 1 atom ini kan dia utuh ya di tengah, dia tidak berbagi tempat dengan unit sel lain, maka dia 1 dikalikan 1, jadi dia utuh sebagai satu kesatuan. Maka 1 kali 1 ini 1 ya di sini ya, 1 tambah 1, maka BCC total satu unit sel itu ada 2 atom. Nah, selanjutnya setelah kita tahu jenis-jenis kristal, kita bisa menentukan jumlah kristal. Jadi rumusnya yang bisa kita gunakan adalah Rho sama dengan N kali A dibagi VC kali NA. Nah,
Rho ini adalah densitas, kemudian N jumlah atom satu unit sel dalam satu unit sel. Kemudian A itu massa atom, Vc adalah volume unit sel, dan Na adalah bilangan Avogadro. Nah, contoh pada basis struktur kristal, hitung densitas teoritis seperti Rho yang ditanyakan dari NaCl. Nah, jika diketahui Na atau massa atom Na itu 22,9 dan massa atom dari Cl itu 35,45 gram per mol. Kemudian jari-jari ionik dari Na, jari-jari ionik berarti misalnya ada lingkaran, maka jari-jari adalah dari tengah ke samping, yaitu 0,102 nanometer, dan jari-jari ionik Cl adalah 0,181 nanometer. Kemudian unit selnya berbentuk kubus dengan rumus, maka kalau kubus volumenya adalah A pangkat 3 atau panjang rusuknya dipangkatkan 3. Nah, sekarang kita lihat di sini. Struktur ini adalah ilustrasi dari struktur Na dan Cl. Nah, di sini sudah jelas bahwa Na itu adalah yang merah, yang ini. Jadi dari sini ke sini itu adalah jari-jari Na. Kemudian yang besar adalah Cl. Maka dari tengah sini ke sini adalah jari-jari dari Cl. Nah, sekarang rumusnya volume itu adalah A pangkat 3. Nah, ibaratkan kubus itu adalah dari setiap inti atomnya. Maka dari sini ke sini, kemudian ke sini, ke sini, dan ke sini. Maka volume dari kubus ini adalah panjang ini dipangkatkan 3. Nah, kita misalkan panjang ini, kita misalkan nilainya dengan A. Maka nilai A itu sama dengan dari inti ke atas, maka area hijau ini adalah tadi jari-jari Cl. Nah, dari hijau yang sini ke atas itu adalah RCl. Ditambah dari sini ke tengah itu kan jari-jari dari yang merah atau Na ya. Ditambah dari tengah sini, dari area tengah sini ke atas pada atom Na itu juga jari-jari Na. Nah, kemudian ditambah lagi dari sini ke tengah-tengah atom Cl yang berwarna hijau ini, maka ini juga RCl. Jadi setiap setengah ini itu adalah jari-jari ya. Jadi kalau penuh ini diameter. Maka kita bisa tulis A sama dengan RCl tambah RCl. Berarti di sini 2 kali RCl ditambah RNA sama RNA, 2 kali RNA. Atau ini kalau diurut ditulis secara baik itu berarti 2 RNA ditambah, sorry A-nya kecil ya, ditambah 2 RCl. Sehingga di sini bisa ditulis Vc adalah A pangkat 3, di mana A adalah 2 kali RNA ditambah 2 RCl. Maka bisa ditulis di sini Vc itu adalah 2 RNA ditambah 2 RCl yang dipangkatkan 3. Nah, sehingga di sini kan diketahui ya semuanya sudah. Kan tadi rumusnya Rho itu sama dengan N dikali A ditambah Vc dikali bilangan Avogadro. Nah, N kali A di sini apa? N adalah jumlah atom. Kemudian A itu adalah massa atom. Nah, di sini karena atomnya ada Na dan Cl, maka di sini ditulis jumlah atom Na dikali massa atom Na ditambah jumlah atom Cl dikali massa dari atom Cl.
ingat, kita tulis seperti ini karena diketahui di sini adalah struktur kristal dari Na dan Cl, bukan dari satu atom saja. Nah, dibagi Vc tadi kan A pangkat 3. Nah, di sini kan Vc sama 2 RNA plus 2 RCl yang dipangkatkan 3. Maka kita tulis di sini 2 RNA ditambah 2 RCl yang dipangkatkan 3 dikali bilangan Avogadro. Nah, di sini kita perhatikan N jumlah atom pada Na digambar. Jumlah atom Na tadi yang warnanya merah. Di sini yang warna merah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian NCl, jumlah atom pada Cl. Cl tadi warna hijau. Maka Cl di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5. Nah, kemudian di sini yang perlu kita perhatikan juga adalah merubah satuan dari jari-jari. Kita jadikan sentimeter. Nah, 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat minus 7 cm. Maka di sini kita bisa tulis jumlah atom pada Na tadi kan 4 ya, dikali massa atom Na itu 22,99 ditambah jumlah atom Cl itu 5 dikali massa atom Cl itu 35,45 dibagi 2 dikali RNA, jari-jari Na, berarti ini 0,102, tapi ini dalam nano. Nah, ini dijadikan cm, maka tadi dikali 10 pangkat minus 7. Kemudian ditambah 2 RCl ini 0,181 dikali 10 pangkat minus 7 dikali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka ini ketika dihitung ini sama dengan 269,21 dibagi dengan 109,16 sama dengan 2,47 gram per centimeter pangkat 3. Nah, selanjutnya setelah menghitung densitas atau menentukan jumlah kristalnya ya. Nah, selanjutnya kita menghitung radius atom dan ionik dari kristal FCC. Radius atomik itu setengah jarak antar nukleus dari dua atom yang berdekatan. Misal dari atom yang di tengah ini ke atom yang di sini. Nah, dari nukleus atom yang di tengah ke arah luarnya ini adalah R. Maka kalau misalnya dari sini ke sini ini juga R. Nah, ini yang dinamakan radius atomik. Jadi jari-jari satu atom. Nah, kalau radius ionik itu adalah jarak antar nukleus dari dua ion, atau yang kita sebut atau yang dilambangkan dengan A. Dimana contohnya radius ionik itu adalah misal dari A ke C. Jadi jarak antara dua atom. Tidak harus berdekatan, tapi diambil jarak antar nukleusnya. Jadi A ke C ini kita sebut A. Nah, kemudian di sini karena ini FCC, maka FCC itu kan seperti ini ya. Nah, jadi atomnya itu selain ada di setiap ujung kubus, atomnya juga ada pada sisinya. Nah, depan, belakang, atas, dan bawah. Nah, misal kita ambil satu bagian, satu sisi saja.
satu sisi saja, misal sisi depan, maka tampaknya sisi depan itu akan seperti ini. Nah, jika digambarkan secara proper, maka akan seperti ini, di mana A sampai C ini adalah ini, kemudian dari sini ke sini, ini adalah diagonal sisi dari kubus ini. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa A ke C itu adalah A, kemudian B ke C itu juga sama, yaitu A, karena B ke C itu adalah yang di sini ya. Nah, ini B ke C. Kemudian dari A ke B ini adalah diagonal sisi dari persegi ini atau dari kubus ini. Maka dari A ke B itu sama dengan 4R. Kenapa 4R? Karena dari inti sini ke sini itu 1R. Kemudian dari sini ke sini itu R. Nah, dari sini ke sini itu R juga. Dari sini ke inti sini itu R, maka 1, 2, 3, 4 ada 4R. Maka dari A ke B itu sama dengan 4R. Nah, 4R kalau kita gambarkan seperti ini A, C, dan ini B. Nah, ini 4R. Maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras di sini. Maka 4R kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat, atau bisa kita tulis 4R sama dengan akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, saya tulis seperti ini ya. Nah, AC tadi sama dengan apa? A ke C itu sama dengan A atau radius ionik. Maka AC diganti dengan A, BC juga sama dengan A, maka BC juga diganti dengan A. Maka A kuadrat tambah A kuadrat 2A kuadrat. Kemudian di akar 4R tetap ya di sini di ruas yang kiri, maka 4R sama dengan A akar 2. Maka R atau radius atomik dari FCC itu sama dengan A akar 2 bagi 4. Nah, kemudian logam-logam apa saja yang struktur kristalnya itu bentuknya FCC? Nah, logam umum selain Cu itu ada Al atau aluminium, Pb, timbal, kemudian perak dan emas. Nah, kemudian contoh. Nah, contoh atom Cu. Atom Cu memiliki radius ionik 361,5 pikometer. Nah, maka ketika dia ditanyakan radius atomik atau R, maka kita bisa menggunakan rumus R itu kan sama dengan A akar 2 bagi 4. Maka karena di sini radius ioniknya Cu diketahui 361,5, maka kita tinggal masukkan ke sini. Maka R sama dengan 361,5 akar 2 dibagi 4. Jadi ini radius atomiknya sama dengan 127,8 pikometer. Nah, kemudian untuk volumenya bagaimana? Nah, rumus volume itu adalah sisi pangkat 3. Nah, sisi dari kubus tadi kan A ya, maka volumenya adalah A pangkat 3. Nah, nilai A itu berapa? Nah, nilai A, maka dari sini kita bisa tahu nilai A. Kalau dikalikan silang ya, berarti A akar 2 sama dengan 4R. Maka A itu sama dengan 4R dibagi akar 2. Maka ini adalah A-nya atau sisinya. Maka 4R per akar 2 dipangkatkan dengan 3. Maka kita nanti bisa menghitung volume dari struktur kristal logam Cu. Nah, selanjutnya
itu adalah menghitung radius atomik dan ionik dari struktur kristal BCC. Nah, dasarnya prinsipnya sama, tapi kalau BCC tadi kan seperti ini ya strukturnya ya, ini kubus, kemudian atomnya itu ada di sudut-sudutnya atau di pojok-pojok dari kubusnya, dan ada satu yang di tengah atau satu di ruang diagonal ruangnya. Maka kita mengambil sisi yang diagonal ruang ini. Kenapa kok harus sisi yang diagonal ruang, bukan sisi yang di depan seperti yang FVC tadi? Nah, kita bisa menghitung radius atomik dan ionik dengan syarat ilustrasi dua dimensi yang kita pakai untuk menghitung itu mengenai semua bagian atom atau mengenai semua atom yang ada pada struktur kubus tersebut. Pada unit cell ya, kubus itu. Nah, jadi di sini mengenai semua struktur itu pada diagonal ini yang di sini. Nah, kalau digambarkan maka panjang gini kan, kemudian ada di sini, dan ada satu di tengah sini. Nah, kalau dibayangkan, saya beri warna yang berbeda. Nah, sisi yang di sini. Nah, kalau dibayangkan dari sini ke sini itu adalah sisi kan, atau A ya. Nah, di sini juga A. Tapi kalau yang di sini A, di sini A, maka ini adalah diagonal bidang ya, maka diagonal bidang karena ini di sini A, di sini A, maka di sini adalah A akar 2. Nah, ini A akar 2 atau A pangkat A kali 2 pangkat setengah, ini A akar 2. Maka ini A, kemudian ini A akar 2. Ini juga A. Nah, sehingga dari sini ke sini tetap, dari sini ke sini atau antar dua atom ini itu tetap nilainya 4R. Karena dia menghubungkan dari inti atomnya di sini sampai inti atomnya di sini. Nah, kalau diperjelas gambarnya seperti ini. Dari inti atomnya di sini, kemudian yang di sini ini 2R. Dari sini ke sini ini juga 2R, maka A ke B itu adalah 4R. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah sisinya, sisi yang kita pakai sekarang. Nah, kalau dari sini ke sini itu A di sini. Atau dari B ke C itu A. Tapi dari A ke C, dari A ke C sini itu adalah A akar 2 yang dikuadratkan. Jadi akar A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, di sini 4R tetap ya, 4R A akar 2 dikuadratkan. A akar 2 dikali A akar 2, maka A kuadrat atau A kali A kemudian dikali akar 2 kali akar 2, maka itu adalah 2A ditambah A kuadrat sama dengan akar 3A kuadrat. Maka di sini R adalah sama dengan 3A pangkat 2. A pangkat 2-nya bisa diakar, kemudian keluar di sini, akar 3 dibagi 4. Nah, maka untuk atom BCC, radius atomik adalah A akar 3 bagi 4. Nah, untuk nilai A berapa atau radius ionik? Maka radius ionik adalah 4R per akar 3. Maka untuk volumenya adalah A pangkat 3, sehingga volumenya adalah 4R per akar 3 pangkat 3. Nah, contoh logam yang struktur kristalnya BCC itu ada Fe, kromium, litium, molybdenum, wolfram, dan vanadium.